Durhaka kepada kedua orang tua mendatangkan kemurkaan Allah terbesar pada seseorang. Azab di dunia kontan akan diterima sebelum azab di akhirat sesudah kematian. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disarikan Pustaka Buya Hamka dari berbagai sumber terpercaya. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, kali ini kita akan membahas mengenai perintah Allah tentang berbakti kepada kedua orang tua kita, serta menjauhi sifat dan perbuatan durhaka kepada orang tua. Sebab sesungguhnya jasa kedua orang tua terhadap anaknya sangat besar. Fakta ini tidak bisa diingkari oleh siapapun juga. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyabung nyawa untuk melahirkan anaknya. Kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan selama 2 tahun. Kemudian ayah kita telah bekerja mencari nafkah untuk membiayai hidup kita hingga tumbuh dewasa. Jasa kedua orang tua tak akan bisa kita balas dengan apapun selamanya. Kita sebagai anak hanya dituntut untuk berbakti dan memuliakan keduanya. Jasa dan kebaikan orang tua selamanya tidak akan bisa kita balas, walau kita memiliki segunung emas untuk diberikan. Selamanya kita sebagai anak tak akan bisa membalas jasa baik kedua orang tua kita. Allah Azza wa Jalla memberitakan sebagian jasa tersebut dalam firman-Nya. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Demikian juga sang bapak menantang panas dan hujan guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Sehingga tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Bahkan hak orang tua itu mengiringi hak Allah Azza wa Jalla. Dia berfirman, berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang utama. Hak kedua orang tua itu melebihi manusia manapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal ini dalam hadits sebagai berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5971, Imam Muslim, nomor hadis 2548. Bahkan kewajiban berbakti kepada orang tua itu melebihi kewajiban jihad fisabilillah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata,
aku berbaiat kepadamu untuk hijrah dan jihad. Aku mencari pahala dari Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, bahkan keduanya masih hidup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah kamu mencari pahala dari Allah? Dia menjawab, ya. Nabi bersabda, kalau begitu pulanglah kepada kedua orang tuamu, lalu temanilah keduanya dengan sebaik-baiknya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2549. Termasuk dosa besar, durhaka kepada orang tua. Selain memerintahkan birrul waladain, berbakti kepada kedua orang tua, agama Islam juga melarang uququl waladain, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan memasukkannya ke dalam dosa-dosa besar yang mengiringi syirik. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, antara lain, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab, isyrak, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian durhaka kepada dua orang tua. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sumpah yang menjerumuskan. Aku bertanya, apa sumpah yang menjerumuskan itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadis 6255. Apabila salah satu dari orang tua kita sedang memarahi kita, maka kita sebagai anak hendaklah diam dan sabar serta menunjukkan sikap hormat kita. Bukan malah membalas marah, membentak, atau sikap durhaka lainnya yang akan menjadikan diri kita tercela dunia akhirat nantinya. Di antara bentuk-bentuk uququl walidain. Uququl walidain adalah lawan dari birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua, artinya ialah tidak menaatinya, memutuskan hubungan dengan keduanya, dan tidak berbuat baik kepada keduanya. Lihat Lisanul Arab, karya Ibnul Manzur. Fenomena durhaka kepada orang tua itu sangat banyak. Antara lain sebagai berikut. 1. Mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, seperti atau semacamnya, dan demikian juga membentak dan bersuara keras kepada orang tua. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surah Al-Isra ayat 23. Jika ada kata yang lebih ringan dari yang menyakitkan orang tua, tentu sudah dilarang juga. Ketika mengucapkan kepada orang tua sudah dilarang,
apalagi mengucapkan kata-kata yang lebih kasar dari itu atau memperlakukan mereka dengan buruk, maka itu lebih terlarang. 2. Mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua bersedih hati, apalagi sampai menangis. 3. Bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Sebagian orang didapati sebagai orang yang pandai bergaul, suka tersenyum, dan berwajah ceria bersama kawan-kawan. Namun ketika masuk ke dalam rumahnya, bertemu dengan orang tuanya, dia berbalik menjadi orang yang kaku dan keras, berwajah masam dan berbicara kasar. Alangkah celakanya orang yang seperti ini. Padahal seharusnya orang yang dekat itu lebih berhak terhadap kebaikannya. 4. Mencela orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar, yaitu seseorang mencela dua orang tuanya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang mencela dua orang tuanya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain itu mencela bapaknya. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu mencela ibunya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5628, Imam Muslim di Nomor 90. Lafaz hadits ini milik Imam Muslim. 5. Memandang sinis kepada orang tua, yaitu memandangnya dengan sikap merendahkan, menghinakan, atau kebencian. 6. Malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. Sebagian anak diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla dalam masalah duniawi, sehingga ia menjadi orang terpandang di hadapan masyarakat. Namun sebagian mereka kemudian merasa malu mengakui keadaan orang tuanya yang terbelakang di dalam tingkat sosial atau ekonominya. 7. Memerintah orang tua, seperti memerintah ibu untuk menyapu rumah, mencuci baju, menyiapkan makanan. Tindakan ini tidak layak, apalagi jika ibu dalam keadaan lemah, sakit, atau sudah tua. Namun jika sang ibu melakukan dengan sukarela dan senang hati, dalam keadaan sehat dan kuat, maka tidak mengapa. 8. Memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Sebagian orang banyak menuntut orang tuanya dengan berbagai permintaan, padahal orang tuanya dalam keadaan tidak mampu. Ada anak yang meminta dibelikan baju-baju model baru, handphone baru, sepeda motor, atau lainnya. Bahkan ada seseorang sudah menikah, kemudian meminta orang tuanya untuk dibelikan mobil, atau dibuatkan rumah, atau meminta uang yang banyak, dan semacamnya. 9. Lebih mementingkan istri daripada orang tua. Sebagian orang lebih mentaati istrinya daripada mentaati kedua orang tuanya.
Sebagian orang berlebihan dalam menampakkan kecintaan kepada istrinya di hadapan orang tua. Tetapi pada waktu yang sama ia bersikap kasar kepada orang tuanya. 10. Meninggalkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Sebagian anak ketika menginjak dewasa memiliki pekerjaan yang mengharuskannya untuk meninggalkan orang tuanya, lalu ia sibuk dengan urusannya sendiri. Sehingga sama sekali tidak melakukan kebaikan untuk orang tuanya, baik dengan doa, bantuan uang, tenaga, maupun lainnya. Inilah di antara bentuk-bentuk kedurhakaan yang harus ditinggalkan. Demikian juga bentuk-bentuk lainnya yang merupakan kedurhakaan, maka harus dijauhi. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin.